Bahuri mencuat dalam kasus Harun Masiku. Ia diduga membocorkan rencana operasi tangkap tangan kepada Harun Masiku dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dugaan keterlibatan mantan Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus Harun Masiku menyeruak. Dugaan Firly menyebarkan informasi operasi tangkap tangan kepada Harun dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dibongkar penyidik KPK AKBP Rosa Purbobukti yang menjadi saksi dalam sidang kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto pada Jumat silam. Sementara KPK bakal mencermati pengakuan penyidik AKBP Rosa Purbobukti. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, keterangan Rosa akan menjadi pengayaan bagi jaksa KPK dalam persidangan Hasto. Sementara itu, Firly sudah pernah membantah soal kabar Hasto Kristianto bakal diciduk dalam OTT kasus Harun Masiku di PT IKA pada 2019 silam. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kasus ini, pemirsa, kita sudah terhubung secara virtual dengan mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Selamat sore, Mas Praswat. Selamat sore, Mbak Oza. Baik, Mas, dengan pernyataan penyidik KPK ya, ini AKBP Rosa di sidang dengan terdakwa Hasto Kristianto, menurut Anda, apakah ini membuat terkait dengan mengapa kasus Harun Masiku sampai dengan saat ini tidak kunjung selesai? Ini sangat terbantukah dengan pernyataan ini sehingga ini menjadi kata kunci untuk dapat membongkar lagi di mana keberadaan Harun Masiku? Seperti apa? Ya, sebenarnya kan kesaksian rekan kami Rosa Purbobukti di persidangan kemarin tanggal 9 Mei ya, Jumat itu adalah sebuah rangkaian peristiwa yang memang sudah 5 tahun ini terus-terusan menjadi digoreng di publik, bahwa memang kalau intervensi terhadap proses penangkapan Harun Masiku itu sudah nyata adanya dan itu sudah jadi fakta. Bahkan tim operasi tangkap tangan, penyelidik dan penyidik yang bergerak di sekitar PT IKA pun kemudian ditangkap, lalu dicoba untuk dikriminalisasi dan lain-lain. Dan seperti yang disampaikan oleh saudara Rosa kemarin juga, bahwa pada saat mereka sedang melaksanakan tugasnya, itu juga saudara Firly Bahuri sedang mengumumkan ke muka publik, dan sehingga keselamatan mereka. Jadi ini satu rangkaian yang tidak bisa dilepaskan, bahwa kemudian saat teman-teman penyelidik dan penyidik sedang bekerja, lalu kemudian diumumkan oleh pimpinan saat itu Firly Bahuri, lalu keselamatan mereka terancam di PT IKA. Nah, ini adalah satu rangkaian yang tidak terlepas dari upaya penghalang-halangan penyidikan yang dilakukan oleh saudara Firly Bahuri. Nah, ini adalah fakta dan berdasarkan 185 KUHP, keterangan saudara Rosa di persidangan sudah menjadi satu alat bukti. Nah, tinggal kita kumpulkan alat bukti satunya, bahwa memang faktanya pada saat mereka dilaksanakannya operasi tangkap tangan, di tengah-tengah proses penangkapan itu juga Firly Bahuri mengumumkan ke publik. Lalu kemudian saat operasi tangkap tangan, sesudah itu lalu kemudian teman-teman ditangkap dan dicoba untuk dikriminalisasi, dituduh memakai narkoba dan lain-lain. Jadi ini adalah sebuah fakta yang sudah tidak bisa lagi kita pungkiri. Tinggal bagaimana kemudian tindak lanjutnya terhadap fakta-fakta tersebut, alat bukti yang sudah disampaikan saudara Rosa, itu apa yang harus dilakukan, itu kami serahkan ke KPK, itu saja. Baik, Mas Praswat, Anda kan mempunyai pengalaman cukup panjang di KPK, belasan tahun sebagai penyidik senior. Nah, apakah Anda pernah juga terlibat dalam penanganan kasus ini? Dan kemudian yang saya tanyakan adalah, dalam kasus-kasus yang menyeret nama-nama besar di Republik ini, apakah memang kerap kali ditemukan adanya batu sandungan atau rintangan, bahkan intervensi dari pimpinan yang cukup jauh ke dalam kerja-kerja tim penyidik, seperti hal ini? Ya. Kebetulan saat operasi tangkap tangan ini saya masih berdinas di KPK dan saya masih menjabat sebagai penyidik juga. Lalu kemudian saya masuk di dalam sprint pengejarannya Harun Masiku. Jadi pada operasi tangkap tangannya saya tidak masuk di dalam sprint lidik maupun sprint sidiknya. Namun pada saat pengejarannya saya masuk. Nah, ada juga hal yang kemudian harus dicermati. Pada saat ditetapkannya tersangka,
Harun Masiku dan kawan-kawan itu sprindiknya itu tidak mengikut sertakan teman-teman Satgas yang seharusnya dimasukkan di dalam sprint tersebut karena biasanya operasi tangkap tangan itu mengikut sertakan Satgas yang melakukan operasi tangkap tangan. Jadi penyidikan itu sudah satu nafas dari penyelidik sampai ke penyidikan. Nah, tiba-tiba saudara Firly Bahuri melakukan penggantian Satgas. Jadi saat itu Satgasnya HM bukan Satgas yang melakukan operasi tangkap tangan. Nah, ini yang juga jadi satu pertanyaan besar pada saat itu bagi kami juga semua penyidik-penyidik KPK, apa yang sebenarnya terjadi di level pimpinan, dan hari ini terbuka bahwa memang benar ada intervensi dan itu sudah menjadi satu rahasia umum sebenarnya di lantai 9. Pada saat itu memang kasus Harun Masiku ini sudah diintervensi sejak awal, bahkan sejak malam pertama proses penangkapan. Itu. Baik, berarti sekarang kita tinggal menunggu ya bagaimana KPK dapat menyikapi fakta hukum yang terungkap dalam ruang persidangan kemarin, dan apakah KPK yang saat ini menjabat memiliki keberanian untuk dapat memanggil atau memeriksa Firly Bahuri terkait dengan kasus ini. Terima kasih Praswat Putraha, mantan penyidik KPK telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.